Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas belanja mingguan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku belanja apa aja, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. Nah, Mam, sebenarnya belanja mingguan aku ini kemarin di tanggal 1 Mei, tapi aku baru bisa uploadnya hari ini karena aku telat edit gitu ya. Dan tadi berhubung anak aku tuh lagi libur, pas di tanggal 1 Mei kan itu ada tanggal merah jadi nggak sekolah. Alhasil sebelum aku ke pasar, aku tuh titipin dulu ke rumah mertua aku. Jadi tadi pagi tuh dia sebenarnya masih ngantuk ya. Cuman karena aku paksa akhirnya ikut dan aku titipin dulu ke rumah mertua. Terus setelah itu aku baru lanjut ke pasar. Nah ini tuh aku ke pasarnya udah jam 8 lewat sekitar setengah 9 gitu, makanya matahari tuh udah agak terik gitu mam. Tapi alhamdulillahnya nyampe pasar ternyata masih banyak banget stok ikan-ikan gitu dan ini masih segar-segar ya. Banyak juga yang baru datang. Biasanya kalau mau yang segar-segar itu sekitar jam 7 pagi, tapi ini udah agak siangan tetap aja masih banyak stok gitu ya dan baru banyak yang datang ikan-ikannya. Jadi di sini masih banyak pilihan. Nah, yang pertama di sini aku tadi beli ikan bandeng. Ikan bandengnya ini langsung suruh aku bersihin ya, aku buang sisiknya sama dibuang kotorannya gitu. Jadi sebentar nyampe rumah aku tinggal potong-potong sesuai selera aja. Terus aku lanjut nyari stok ikan lagi. Sebenarnya di sini aku nyari ikan tongkol, tapi ternyata ikan tongkol yang ukuran lumayan agak gede gitu ternyata nggak ada ya hari ini. Yang ada itu ikan tongkol kecil-kecil, jadinya aku nggak jadi beli gitu, Mam. Aku emang seperti ini ya mam, tiap kali belanja mingguan harus nyari stok protein dulu untuk di rumah. Terus kalau untuk sayuran sama bumbu dapur biasanya itu setelah nyari stok protein. Nah ini aku kasih lihat juga sedikit pemandangan di pasar. Ini tuh pasar tradisional ya, jadi maklum aja kalau kondisinya agak kotor. Karena emang ya penampakan kalau pasar tradisional itu nggak jauh-jauh sih dari yang seperti ini. Nah, kelar beli lauk atau stok protein, ya aku lanjut lagi buat nyari tempe. Hari ini aku nggak beli tahu karena aku masih ada stok tahu ya. Soalnya kemarin itu pas tahunya habis aku beli aja gitu, beli di warung. Akhirnya hari ini cuma bisa beli tempe. Biasanya kan selalu sepasang ya tempe sama tahu. Terus lanjut lagi ini aku nyari pisang. Nyari pisangnya itu ada dua macam, pisang yang bisa langsung makan sama yang buat digoreng. Nah ini aku milih-milih pisang namanya pisang manis. Jadi aku nyari yang agak mentah gitu biar nggak cepet matangnya. Karena Pak suami kan nggak terlalu suka ya kalau misalnya untuk pisang goreng itu udah matang banget. Jadi aku nyari yang mentah gitu. Nah ini sambil nemenin aku belanja di pasar, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan aku Eki Reski, berumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku.
Oke mam, balik lagi ke video. Ini aku lanjut lagi buat belanja bumbu-bumbu dapur yang kebetulan udah habis. Tadi aku juga sempetin buat beli jagung manis gitu ya. Karena pak suami tuh kemarin nanya kalau aku ke pasar minta dibeliin jagung manis soalnya mau dibakar. Jadi kali ini jagung manisnya itu mau dibakar ya. Karena aku sebenarnya masih ada stok jagung juga di rumah. Nah yang stok di rumah itu mau aku bikin perkedel sama perkedel atau bakwan jagung. Terus ini aku sebenarnya udah mau balik pulang ke rumah, tapi aku lihat pete gitu banyak banget. Jadi alhasil karena ngiler aku beli gitu yang nggak banyak, cuman 2 papan aja gitu mam. Nah pete di tempat aku tuh mahal banget, karena kalau misalnya mau beli kilo tuh jauh lebih mahal. Tapi itu dijual per papan juga, aku cuma beli 2 papan gitu deh ya. Pokoknya yang penting nggak ngiler aja. Karena kalau orang rumah itu nggak boleh terlalu banyak konsumsi pete, apalagi Pak Asu tuh kadang kalau udah lihat pete pengennya makan pete terus ya, sementara itu habis makan langsung deh kolesterolnya naik. Dan sebelum pulang ini aku sempetin dulu buat beli stok telur ya. Jadi nggak apa-apa belanja ikan nggak banyak, yang penting stok telur di rumah itu aman. Alhamdulillah ini aku udah nyampe rumah. Jadi tadi pas pulang pasar aku mampir lagi buat jemput anak aku di rumah mertua ya. Jadi emang ini sengaja aku titipin aja si kakak Rasya itu ke rumah mertua, karena Pak Asu tuh kan kemarin piket kantor dan pulangnya itu hari ini. Cuman karena tadi sebelum ke pasar itu Pak Asu belum nyampe rumah, alhasil aku cuma titipin kakak Rasya itu ke neneknya aja gitu mam. Oke langsung aja kita bongkar hasil belanjaan aku hari ini. Ini tadi aku beli pisang manis yang agak mentah gitu. Ini biasanya sih nginep semalam itu udah matang ya, tapi nggak matang banget. Pokoknya masih enak buat digoreng. Itu harganya 10.000 ya satu sisir. Aku nyebutnya pisang manis mam. Kalau di tempat kalian namanya pisang apa ya? Terus lanjut, ini aku juga beli pisang. Ini aku juga nggak tahu apa sih namanya, tapi kalau dimakan langsung itu rasanya manis banget. Ini tadi tuh setumpuk 5.000 ya. Ada yang isi 2 sisir, ada yang isi 3 sisir. Aku ambil yang isi 2 sisir gitu. Terus ini paket sayur sawi, dalamnya itu udah dapet sawi 2 buah kayak gini. Terus ada daun bawang sama daun seledrinya, sama ada wortelnya. Jadi ini tuh murah ya, cuma 5.000 udah dapat banyak. Bisa buat ditumis, bisa buat dibikin capcay, itu bisa dimacam-macemin. Kalau aku kadang juga dimasak santan gitu ya si sawi putihnya. Terus lanjut lagi ini paket sayur sop-sopan, harganya juga 5.000 sama dengan paket sayur sawi yang tadi. Isinya itu juga ada bawang merah, ada wortel, daun seledri, daun bawang sama kol yang ukurannya itu lumayan gede. Terus tadi nih jagung yang aku beli itu 3 ya, dapatnya 3 buah harganya 5.000. Terus beli pete juga, satu papannya itu 5.000, jadi 2 papan totalnya itu tadi 10.000 mam. Nah itu aku pilih yang ukurannya itu lumayan gede ya, dan biji petenya itu lumayan besar-besar. Terus untuk stok bawang-bawangan aku beli bawang merah setengah liter harganya 10.000, sama bawang putih itu 5.000 dapatnya 3 bonggol ya, itu ukurannya kecil-kecil sih. Lanjut lagi ini aku beli cabai merah besar, ini harganya 3.000 dapatnya tuh lumayan banyak. Harga cabai merah kebetulan lagi murah banget, jadi 3.000 aja udah dapat banyak banget nih mam. Ini tuh bisa buat stok berminggu-minggu sih kalau di rumah, karena aku jarang banget masak pakai cabai merah gini ya. Lanjut aku juga beli tempe daun harganya 5.000, terus dikasih gratisan 1 buah tempe yang ukurannya kecil gitu mam. Dan ini tadi beli telur ya sebelum pulang, harganya itu 20.000, dapatnya 11 butir gitu mam. Jadi tadi aku ditambahin 1 ya, karena sebenarnya itu 10.000 dapatnya 5 butir aja. Lanjut untuk stok protein hewani, tadi aku beli ayam setengah ekor itu 30.000 ya, ukurannya lumayan gede. Kalau untuk beratnya nggak tahu ya berapa mam, karena di tempat aku tuh kalau ayam dijualnya tuh per ekor atau setengah ekor aja, nggak ada dijual per kilo gitu. Nah ini langsung aja aku bersihin untuk ayamnya, aku potong juga nih bagian buntutnya ya. Sama sebentar aku mau buang untuk kulit-kulit ayamnya, karena aku nggak suka ya kalau ada kulit ayam gitu.
Nah itu juga ada ikan layang, harganya itu satu tumpuk 15.000. Tadi ikan bandeng itu aku beli 2 ekor, udah minta disuruh bersihin jadi tinggal dipotong-potong. Harganya itu 20.000, aku ambil ikan bandeng yang ukuran gede. Sebenarnya kalau ada yang mau ukuran kecil sih ada ya, dapatnya itu 5.000 per ekor, tapi kebanyakan tulang, makanya aku ambil yang ukurannya itu gede kayak gini aja. Meskipun cuma dapat 2 ekor, tapi ini juga udah lumayan gede dan puas sih makan daging bandengnya. Nah ini tuh tinggal aku potong-potong kayak gini terus aku bersihin deh karena tadi kan udah disisik juga. Nah kalau untuk ayam ini aku mau olah jadi 2 bahan makanan gitu, 2 macam makanan maksudnya. Kalau untuk dadanya itu aku mau olah buat campuran mie kering atau mie titi khas Makassar. Terus kalau untuk bagian paha itu mau digoreng aja, sama bagian sayapnya juga itu mau digoreng ya. Jadi Kakak Rasya itu kalau ayam biasanya sih digoreng tepung, dibikin ayam crispy gitu. Lanjut kalau ikan bandeng biasanya sih aku masak bugis ya. Kalau masak bugis namanya itu ikan palumara. Jadi dimasak kuning pakai kuah kuning gitu, mirip-mirip pindang ya. Tapi kalau di Makassar atau daerah Bugis itu bilangnya ikan palumara. Nah lanjut kalau untuk ikan layang ini juga tinggal aku bersihin kayak gini aja. Ini ukurannya emang kecil-kecil gitu tapi dapatnya lumayan banyak dengan harga 15.000. Kalau ikan layang kayak gini biasanya sih kalau nggak digoreng kering itu biasanya aku sambel gitu mam. Jadi ditumis ya dijadiin sambal ikan layang gitu. Nah untuk belanja mingguan kali ini aku emang nggak belanja banyak karena eh, lumayan enak ya kalau misalnya banyak nyetok ikan di rumah. Alhasil aku cuma nyetok 2 macam ikan, selebihnya itu kan ada tahu, tempe, terus ada telur juga. Jadi lumayan lah ya untuk stok sampai 10 hari ke depan. Nah setelah food prep ini dia mam hasilnya. Tadi untuk pisang aku taruhnya itu yang pisang mateng simpannya di meja makan itu udah aku tata di piring buat. Terus kalau yang pisang mentah aku simpannya di dapur, ditaruh kayak gitu aja. Terus kalau untuk telur sama bawang-bawangan tadi kan udah masuk ke keranjangnya masing-masing, itu juga aku simpannya di suhu ruang aja ya, baik telur ataupun bawang-bawangan. Lanjut kalau untuk stok sayuran sama seperti biasa nggak ada yang cuci, tapi semuanya wajib untuk dipotong-potong gitu ya, sama dialasin pakai tisu bagian atas dan juga bawahnya. Nah ini juga jagungnya langsung aja aku masukin ke dalam food container. Cabenya cuman aku buang bagian tangkainya. Jadi kalau untuk stok bahan makanan dialasin pakai tisu kayak gini tuh jauh lebih awet ya dibanding langsung dicuci. Karena pemicu utama dari bahan makanan atau sayuran dan juga bumbu dapur itu lebih cepat busuk itu karena dalam kondisi basah gitu mam. Jadi solusinya itu rajin ngecek kondisi makanan di kulkas. Kalau emang tisunya udah basah langsung ganti sama tisu yang baru. Kalau mau lebih hemat untuk pemakaian tisu bisa pakai tisu yang bisa dicuci ulang ya. Jadi kalau basah itu tinggal dicuci terus dijemur, setelah kering bisa dipakai lagi. Kalau kalian mau samaan untuk link pembelanya, aku ada tisu yang bisa dicuci ulang ya. Link pembelanya udah aku cantumin di description box. Lanjut untuk wortel ini aku gabungin sama stok wortel yang lama. Terus ini ada juga daun kelor. Dan kelornya itu nggak aku beli ya, aku petik tadi di dekat rumah. Jadi tinggal aku bersihin gitu udah langsung masukin ke dalam food container. Jadi udah siap masak gitu mam. Lanjut lagi ini untuk ikan bandengnya aku bagi 2 porsi kayak gini per ekor gitu biar buat 2 kali masak ya. Ini tuh biasanya kalau untuk ikan bandeng yang makan cuma aku sama anak aku. Pak suami juga makan tapi bandengnya kalau habis dimasak, dibikin palumar gitu, digoreng lagi ya baru dia makan. Nah ini untuk ayamnya aku taruh di satu wadah aja biar hemat tempat karena tempat yang lain itu masih kepake di kulkas ya. Masih ada sisaan stok bahan makanan di kulkas dan itu masih banyak banget. Nah ini dia mam hasil belanja mingguan kita per tanggal 1 Mei 2023. Ini tuh totalnya 148.000. Insya Allah bakalan cukup sampai 10 hari ke depan. Jadi kalau dihitung dari tanggal 1 kemarin aku belanjanya berarti aku bakalan belanja di tanggal 10 atau tanggal 11 Mei 2023 lagi.
Nah ini penampakannya setelah food prep. Jadi kalau udah disusun kayak gini tuh ditaruh dalam food container kelihatannya itu jauh lebih rapi ya. Jadi kalau pas mau masak itu nggak bingung, tinggal ambil bahan yang kita butuhin aja. Lebih enaknya sih dibagi per porsi masak karena itu enak tinggal ambil satu-satu wadah jadi bisa buat sekali masak. Tapi karena kulkas aku tuh terlalu kecil, mini gitu cuma satu pintu, aku nggak bisa bagi per porsi masaknya gitu, Mam. Beda lagi kalau misalnya kalian punya kulkas 2 pintu atau yang ukurannya itu jauh lebih gede, itu enak ya karena tinggal dibagi per porsi masak. Dibalikin lagi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keluarga kita ya, Mam. Nah, kita bahas sedikit. Ini aku mau sedikit jelasin tentang komen-komen yang masih sering masuk. Setelah sejauh ini aku sering banget nge-share untuk vlog belanja mingguan, masih banyak komen-komen nyinyir. Meskipun sebenarnya komen kayak gitu tuh nggak pernah terlalu aku hirauin. Paling tidak kalau aku baca pasti senyum-senyum sendiri ya. Karena masih banyak yang komen-komen sinis kayak mana mungkin bisa cukup untuk sekian hari, 10 hari tuh belanja segitu di aku tuh cuma buat 3 hari, cuma buat 4 hari. Terus kalau aku udah sebutin harga malah dikatain bohong. Sebenarnya aku tuh pengen banget ngajakin kalian yang di komen-komen julid kayak gitu buat yuk tinggal bareng deh, nginep di tempat aku deh, biar kalian itu tahu harga-harga di daerah aku tuh emang seperti itu. Jadi aku tinggalnya itu di Bulukumba ya, Mam. Kabupaten Bulukumba itu kabupaten, aku mau bilang kabupaten kecil, nggak terlalu kecil juga karena daerahnya itu luas. Jadi aku ada di Sulawesi Selatan. Jadi Kabupaten Bulukumba itu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kalian bisa search kenapa harga-harga kebutuhan bahan makanan seperti ikan dan lauk pauk itu bisa murah di tempat aku, karena sebagian besar dari wilayah tempat tinggal aku tuh adalah perairan ya, dari wilayahnya itu laut. Dan di sini tuh sumber penghasilan terbesar adalah ikan. Jadi kebanyakan di sini tuh nelayan, kerjanya nyari ikan, dan ikan-ikan yang ada di daerah aku tuh malah dikirim keluar. Jadi nggak cuma di provinsi Sulawesi Selatan aja, tapi udah dikirim ya, diekspor gitu. Nah, bahan atau komoditi utamanya yang diekspor itu ikan asap. Jadi jangan heran kenapa ikan di tempat aku murah-murah banget. Jadi memang di tempat aku tuh beda ya sama harga-harga di tempat kalian yang ada di daerah Jawa. Sebagian besar mungkin murah, sebagian besar lagi mahal karena mungkin letak atau daerah kalian itu yang jauh dari laut. Nah, apalagi kalau dibandingin sama daerah Kalimantan itu pasti bakalan beda jauh banget harganya, Mam. Jadi sekali lagi aku mau kasih tahu nih di sini, jangan pernah samain ya kebutuhan keluarga kalian dengan keluarga yang lain, karena belum tentu kebiasaan mereka itu sama dengan kebiasaan keluarga kalian. Dan jangan pernah disama-samain untuk gaya hidup keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, karena tiap keluarga itu punya gaya hidup masing-masing gitu, Mam. Jadi ya aku yang apa yang aku share di sini tuh cuma semata-mata buat jadi motivasi buat kalian, atau mungkin gambaran aja ya gimana kehidupan keluarga kami, apa yang sering kami konsumsi, dan gaya hidup kami seperti apa. Semoga bisa diambil hikmahnya dan nilai positifnya aja ya, Mam. Oke, balik lagi ke video. Di sini aku udah selesai natain semua bahan makanannya ke dalam kulkas. Untuk pisang aku taruh di suhu ruang aja ya, Mam, sama seperti bawang-bawangan dan juga telur. Oke, Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.